Hai, jumpa lagi dengan saya Miss Ekspresi. Dan selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk membahas informasi yang terkini. Hari ini Selasa 25 Oktober 2022, Kamarudin Simanjuntak akhirnya memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kehadirannya itu cukup membuat geger publik, di mana publik ingin mendengarkan kesaksian dari Kamarudin. Seperti apakah fakta-fakta yang dipaparkan oleh Kamarudin pada persidangan itu? Dan sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Serta aktifkan loncengnya juga ya Besti, agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari Miss Ekspresi. Tonton videonya sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman dari berita yang kami sajikan. Persidangan pun berlanjut dan Kamarudin Simanjuntak saksi untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae mengungkap bahwa ada pertengkaran antara Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati di balik tewasnya Brigpol Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Kamarudin mengatakan bahwa pemicu pertengkaran Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati adalah persoalan wanita. Sebenarnya rahasia apa lagi sih yang ditutup-tutupi Ferdy Sambo pada kasus ini? Sidang pun berlanjut dan Kamarudin Simanjuntak melanjutkan kesaksiannya untuk terdakwa Richard Eliezer. Rupanya informasi yang diperoleh Kamarudin itu bersifat rahasia, di mana pertengkaran yang terjadi antara Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati informasinya karena wanita. Mungkinkah yang dimaksud Kamarudin saat itu adalah perihal wanita lain dalam rumah tangga mereka? Namun demikian, terlepas dari hal tersebut, Kamarudin juga menduga jika tewasnya Brigadir J berhubungan dengan pertengkaran yang terjadi antara Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati, yang mana diduga pihak yang telah memberikan informasi perihal wanita tersebut ke Putri Chandrawati adalah Brigadir J. Ia pun bercerita bagaimana dirinya berfirasat bahwa tewasnya Brigadir J bukan kasus tembak-menembak sesama rekan polisi. Saya punya firasat ini pembunuhan berencana, maka lakukan ekshumasi, visum repertum, demikian juga autopsi ulang. Itulah pesan saya kepada Sangga Sianturi, orang yang berkomentar di Facebook Kamarudin Simanjuntak. Saya belum menjadi penasihat hukum keluarga Brigadir J, ujar Kamarudin Simanjuntak saat itu. Dan keesokan harinya, Kamarudin mengaku telah ditelepon Sangga Sianturi dan langsung dihubungkan dengan ibu dari Brigadir J, yakni Rosti Simanjuntak. Kala itu Baradae digambarkan bertanya kepada Brigadir J, tapi kemudian Brigadir J merespon dengan melepaskan 7 tembakan dan tak satu pun mengenai Baradae. Sementara Baradae telah melakukan penembakan sebanyak 5 kali, tetapi yang terjadi kena 7 kali ke tubuh Brigadir J. Apakah 2 tembakan lain itu bersumber dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati? Ataukah kedua tembakan lain itu bersumber dari Ferdy Sambo semata? Hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Kamarudin pun lantas menuturkan, dari situlah saya merasakan adanya kejanggalan pada kasus itu, sehingga saya lakukan lagi metode wawancara ke berbagai pihak, baik dari internal kepolisian, intelijen, dan saksi-saksi lainnya yang minta dirahasiakan. Ternyata itu adalah hoax. Kejanggalan pun kian berlanjut, yakni tidak adanya polis lain pada tempat kejadian peristiwa di mana Brigadir J tewas, termasuk tidak ada uji balistik dan uji sidik jari setelah peristiwa itu terjadi. Hal ini terlihat sangat janggal. Oleh sebab itu, pada tanggal 18 Juli 2022, saya langsung buat laporan tindak pidana pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri, kata Kamarudin. Setelah kejadian itu, Kamarudin mengaku tidak lagi bisa berkomunikasi dengan keluarga korban karena menurutnya handphone orang tua dan adik-adik Brigadir J telah diretas. Selanjutnya Kamarudin menuturkan untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga korban hanya bisa dilakukannya melalui keluarga yang jaraknya 1 km. Hal ini disebabkan karena handphone dari keluarga dekatnya sudah diretas pula oleh orang tertentu. Pada kasus ini rupanya masih terdapat fakta-fakta baru yang diungkapkan oleh Kamarudin. Namun, seperti apakah kelanjutannya nanti? Pantau terus perkembangan kasusnya pada channel Miss Ekspresi.
Demikian informasi saat ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir ya, Besti. Sampai ketemu di berita selanjutnya.